Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi yang berbahagia kali ini, hari Jumat tanggal 18 Rajab 1441 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 13 Maret 2020, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Jumat pagi di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian kami hormati, dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Perbincangan tentang materi ini yaitu wabah corona mendominasi majelis-majelis, pertemuan-pertemuan di dunia maya maupun di dunia nyata. Berita tentang berkembangnya wabah ini sangat gencar, apalagi memang sudah sampai ke negeri kita yang sangat kita sayangi dan kita cintai ini, bumi pertiwi Indonesia. Ada sebagian orang yang cuek, nggak peduli, dan ada sebagian orang yang sangat peduli tapi berlebihan sampai sangat ketakutan dengan wabah ini. Kemungkinan kita terkena wabah ini cuma sekian persen. Adapun kemungkinan kita mati kapanpun itu berapa persen? 100%. Saya ulangi, kemungkinan kita terkena wabah ini cuma beberapa persen saja. Tapi kemungkinan kita mati kapanpun itu 100%. Kebanyakan orang saat ini lebih takut yang mana? Yang beberapa persen atau yang 100%? Yang cuma beberapa persen. Betul? Itu nyata. Semua dari kita itu bakal mati. Cuman bedanya ada yang karena wabah, ada yang karena hal-hal yang lain. Tapi ketika kita sampaikan seperti ini bukan berarti kemudian kita menganggap remeh wabah ini. Enggak. Namanya wabah itu kan
merata. Kalau dalam bahasa Arabnya adalah taun. Napa? Taun. Ya. Bahasa kita wabah, penyakit yang napa? Yang merata. Bahkan sekarang sudah menjadi pandemi global. Pandemi global itu adalah sudah satu dunia kena. Ya. Walaupun antara satu negara dengan negara yang lain itu tingkat penyebarannya itu tidak sama. Apa yang saya sampaikan tadi, kemungkinan kita kena virus ini cuma sekian persen, itu bukan dalam rangka kita menganggap remeh, tidak. Tapi saya pengen kita ini jangan panik. Jangan apa? Panik. Orang yang panik itu biasanya adalah orang-orang yang tidak punya panduan. Orang-orang yang panik itu biasanya orang-orang yang tidak punya pegangan. Orang yang beriman punya panduan apa mboten? Punya. Dan kita wajib bersyukur kepada Allah dikaruniai nikmat yang sangat berharga, yaitu nikmat beragama apa? Islam. Agama kita itu Bapak Ibu, para pendengar, para pemirsa yang kami hormati, luar biasa. Istimewanya itu luar biasa. Kita mau panduan hidup di aspek apapun ada dalam agama kita. Karena agama kita agama yang sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Niku ayatnya surat Al-Maidah. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian. Agama kita itu sempurna. Berarti masalah wabah ini apa yang sudah dibahas dalam agama kita? Sampun? Sudah. Wong seandainya ada orang meninggal karena wabah, ini sudah dibahas oleh agama kita. Orang yang meninggal karena wabah itu syahid. Itu dibahas oleh Nabi SAW sejak berapa? 14 abad yang lalu. Alhamdulillah. Ya, sudah dibahas oleh Nabi SAW. Sehingga kita nggak perlu bingung-bingung, panik, ketakutan berlebih, nggak usah. Terus panduannya apa Ustadz? Satu, yakin. Napa? Yakin. Yakin apa? Yakin bahwa terjadinya virus ini, terjadinya wabah ini, itu dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu, kita harus yakin itu. Bahwa Allah Azza wa Jalla dengan kehendaknya, dengan kekuasaannya, dengan hikmahnya, Allah menginginkan terjadinya wabah ini. Dalilnya apa Ustaz? Al-Quran surat At-Taghabun. Surat apa? At-Taghabun ayat 11. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ma asaba min musibatin illa biiznillah." Musibah apapun yang terjadi itu pasti dengan izin Allah. Saya tanya, wabah corona itu musibah atau bukan? Musibah. Berarti terjadinya dengan izin Allah.
Semua musibah, yang kecil maupun yang besar, yang menimpa satu orang atau yang menimpa orang banyak, itu semuanya dengan izin Allah Azza wa Jalla. Ketika Allah Subhanahu wa taala menakdirkan adanya musibah seperti itu, kira-kira ada hikmahnya atau tidak? Ada. Allah itu tidak seperti manusia. Kalau manusia itu kan kadang-kadang asal. Kok Arab metu mengendi embuh. Ora genah, itu manusia. Manusia itu kalau berbuat kadang-kadang itu orang genah. Tidak ada apanya, tidak ada tujuannya. Nggih napa mboten? Nggih. Panjenengan natos kados niku. Kadang-kadang. Kalau Allah tuh enggak. Setiap apa yang diperbuat Allah, setiap apa yang ditakdirkan oleh Allah, itu pasti ada maksud dan tujuannya. Pasti ada hikmahnya. Ini yang diyakini oleh orang yang beriman. Makanya apa kelanjutannya? Wa may yu'min billah. Barang siapa yang beriman kepada Allah secara umum maupun beriman kepada Allah saat menghadapi musibah, dia meyakini bahwa musibah ini dengan kehendak Allah, dan Allah ketika menghendaki sesuatu pasti ada hikmahnya. Ketika dia meyakini ini apa? Yahdi qalbah, Allah akan berikan hidayah ke dalam hatinya. Hidayah ke dalam hatinya itu dalam bentuk apa? Macam-macam. Salah satunya dibikin sama Allah, hatinya terasa tenang. Kok orang yang beriman ketika dia ditimpa musibah, orang ngorong-ngorong, gak teriak-teriak, marah-marah, banting-banting nopo? Piring, banting-banting gelas, mukul-mukul pintu, jendela. Enggak. Hatinya tetap nopo? Tenang. Ustadz, wong sakit kok hatinya tetap tenang sih, gimana? Pripun Bu, Pak? Kok bisa wong lara tetap nopo? Tenang. Kok bisa? Karena dia yakin bahwa dengan sakit ini seandainya dia sabar, seandainya nopo? Dia sabar, maka akan diganjar oleh Allah Azza wa Jalla dengan surga. Pahala yang tidak ada batasnya. Sakit berobat. Nek orang Maria, nek orang Maria mati. Betul? Kur ganti R karo T. Itu orang yang beriman. Simple hidupnya. Sakit berobat, maksimal berobatnya. Allah takdirkan sembuh, alhamdulillah. Allah takdirkan belum sembuh, sabar. Sabar. Tidak lama. Paling sampai mati saja. Ya. Panggilannya bisa nanti, bisa besok, bisa sekarang. Nek wis mati dan dia bersabar ketika menghadapi sakit itu, begitu dia mati dia tinggal siap-siap menikmati ganjaran dari Allah Azza wa Jalla. Sabare 5 dina
Kalau sakitnya ditakdirkan oleh Allah berapa hari? 5 hari terus meninggal. Surgane pinten dinten? Khalidina fiha abada. Sabari 5 hari, ganjarane kenikmatan selawase. Orang yang beriman ketika mengingat itu, hatinya tenang napa mboten? Tenang. Kalau orang yang tidak beriman, marah-marah, banting-banting, kesu-kesu, tanya saya, mari apa ora? Orang kalau sakit marah-marah, banting-banting, nesu-nesu, sembuh atau tidak? Tambah lara. Gini mboten? Kalau nggak percaya, jangan dicoba. Mulai gue dijajah sih gue ngapa? Marah-marah, ngersula, ngeluh, sakitnya nggak sembuh, begitu mati, naudzubillahi min dzalik. Ya, akan lebih susah lagi nanti di akhirat. Makanya di sini katakan wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Barang siapa yang meyakini bahwa ini adalah takdir dari Allah dan dia yakin bahwa takdir Allah itu pasti hikmah, ada hikmahnya, maka Allah akan bikin hatinya napa mau? Tenang. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah itu maha mengetahui segala sesuatu. Allah itu maha mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Mungkin yang terbaik untuk kita kena. Mungkin yang terbaik untuk kita tidak kena. Yang paling paham apa yang terbaik untuk kita sinten? Allah. Baik. Setelah kita meyakini bahwa ini dengan takdir Allah, perlu dipahami bahwa keyakinan ini, bahwa hal tersebut adalah dengan takdir Allah, tidak lantas membuat kita menjadi pasif. Pasif niku kebalikannya apa? Aktif. Pasif ku yo meneng bae. Orang ngapa-ngapa, orang usaha, enggak. Justru keimanan kita dengan takdir Allah tersebut mendorong kita untuk berikhtiar. Napa ikhtiar? Usaha. Dan usahanya orang yang beriman itu tetap diatur oleh syariat. Karena ada sebagian orang kadang-kadang ikhtiar tapi ikhtiarnya mboten bener. Loh, kok wis rajin ngaji dening malah mengdukun? Jawabnya nopo? Ya, palang apa ikhtiar. Ini ikhtiar sing ngawur. Jadi orang yang beriman itu ikhtiar, tapi ikhtiarnya sesuai syariat. Ikhtiar yang sesuai syariat itu bagaimana? Ada 2. Ikhtiar lahir dan ikhtiar apa? Batin. Makanya judulnya apa? Lahir batin menghadapi wabah corona. Ikhtiarnya orang yang beriman itu ada yang bersifat lahiriah 1, ada yang bersifat batiniyah 2. Apa maksudnya? Kita awali dengan yang pertama dulu, yaitu ikhtiar yang sifatnya lahiriah. Apa itu? Pencegahan dan pengobatan. Bedanya nopo pencegahan kali pengobatan?
pencegahan itu sebelum, pengobatan niku sesudah. Itu luar biasanya Islam. Jadi Islam itu mengajarkan kita untuk berpikir sebelumnya bagaimana, sesudahnya bagaimana. Contoh sekarang ada wabah seperti ini. Dari pemerintah menganjurkan supaya kita jangan lupa untuk sering-sering nopo cuci tangan. Pakai nopo sabun. Cuci tangannya pakai sabun bersih. Habis salaman cuci tangan pakai sabun bersih. Boleh nopo mboten? Boleh nopo mboten? Bagus. Itu namanya ikhtiar. Ikhtiar lahiriah. Kalau lagi bepergian dianjurkan di kendaraan umum, apalagi ada orang yang sakit, suruh nopo? Pakai masker. Bagus nopo mboten? Bagus, ikhtiar. Ya. Kemudian supaya tidak terlalu dekat dengan orang yang sedang sakit, suruh menjaga fitnya tubuh, minum air putih yang banyak. Ini semua ikhtiar lahiriah dan perlu untuk dilakukan. Apalagi ikhtiar lahiriah yang diajarkan dalam agama kita, ini yang banyak belum pada tahu, yaitu jangan membiarkan wadah yang ada isinya terbuka. Napa? Jangan membiarkan wadah yang ada isinya terbuka. Isinya napa? Ya jangan bening. Napa malih? Wedang kopi, banyu bening. Pokoknya wadah yang ada isinya apapun bentuknya, panci atau napa? Wajan, gelas, kendi. Pokoknya wadah yang ada isinya jangan biarkan terbuka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika, ghattul inaa wa auqus siqaa. Tutuplah bejana-bejana kalian. Bejana niku nggih bangsane napa? Perkakas yo panci, napa malih wau? Wajan. Nggo nyambel apa kae jenengane? Ciri. Kalau ada sambelnya tutup. Kenapa wahai Rasul? Fa inna fis sanati lailatan yanzilu fiha waba. Karena dalam setahun ini ada satu malam. Di malam itu wabah akan turun. Dalam setahun ada satu malam, di malam itu wabah akan turun. Percaya? Percaya? Kenapa? Karena Nabi SAW yang menyampaikan. Dan Nabi tidak mungkin bohong. Masih ingat salah satu sifat Nabi, sidik. Sidik itu artinya jujur, enggak mungkin bohong. Karena apa yang beliau sampaikan itu sumbernya wahyu dari sinten? Allah Azza wa Jalla. Penguasa alam semesta ini. Terus Nabi SAW melanjutkan, la yamurru bi ina'in laysa 'alaihi qita'un aw siqa'in laysa 'alaihi wika'un illa nazala fihi min dzalikal waba. Malam itu akan turun wabah. Setiap melewati wadah yang tidak ada tutupnya,
maka wabah itu akan masuk ke dalam wadah tersebut. Ana wedang kopi kemasukan wabah diombe akhirnya terkena. Na'udzubillahi min dzalik. Saking wanti-wantinya Rasulullah SAW, hadis riwayat Muslim. Saking wanti-wantinya Rasulullah SAW tentang etika ini, etika nopo? Menutupi wadah yang ada isinya. Sampai beliau SAW bersabda dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Alla khammartahu walau ta'rudu alaihi 'uda." Beliau menegur salah seorang sahabatnya yang membiarkan wadahnya terbuka. Kenapa engkau enggak tutupi wadah itu walaupun nutupnya itu hanya dengan sebuah ranting? Napa? Ranting. Pang-pang. Kan kadang-kadang kita golek ditutup panci kujen. Angel temen. Jebule nggo dolanan apa? Nang bocah nggo perang-perangan. Kata Nabi SAW, senemunya apa? Apa yang bisa kita pakai untuk menutupi? Walaupun tutupnya mboten apa? Rapat. Kata senjenengan, ngunjuk teh, ngunjuk kopi, kadang-kadang teh itu kan enaknya di apa? Diinepaken. Maksudnya begitu dibikin tidak langsung diminum, ya, dibiarin berapa jam gitu ya, ben nanti begitu minum sudah dingin, terus rasanya lebih apa? Mana pencinta teh ini? Ya. Kadang-kadang boleh ditutup orang nemu, ya wis ketemunya pulpen, taruh di atasnya. Ketemunya tisu, taruh di atasnya. Ketemunya buku, taruh di atasnya. Bukan kok kemudian setelah ini jenengan goleki pangsi akeh, nyari ranting yang banyak, kabehan ditutupnya nganggo apa? Bukan itu. Ini dalam kondisi napa? Tidak nemu tutup aslinya, gitu loh maksudnya. Saking Nabi SAW wanti-wanti kepada kita. Pokoknya kalau nggak ada apa-apa wis tutup seadanya wis. Kira-kira seperti itu. Ini yang pertama, usaha lahiriah. Bisa dipahami, Bu? Sakit dipahami, Bu? Berarti habis ini ngapain? Golet pang. Bukan nyari ranting, cepat-cepat pulang ke rumah, lihat wadah-wadah yang ada isinya, segera ditutup. Ini namanya ikhtiar lahiriah. Cukup napa mboten? Cukup atau tidak? Tidak. Orang yang beriman itu tidak hanya mengandalkan usaha lahiriah. Orang sakit berobat itu namanya usaha lahiriah. Cukup? Dereng. Kenapa enggak cukup, Ustaz? Karena yang menyembuhkan sakit itu bukan obat. Yang menyembuhkan sakit adalah Allah. Yakin? Buktinya apa? Buktine sing wehi obat mati. Ora kursi ngombe obat. Sing resepi obat itu dia juga mati gitu loh. Udah lagi ndongakaken. Bukan lagi mendoakan, enggak. Ada orang minum obat ternyata enggak sembuh juga. Ada orang enggak minum obat tapi sembuh. Bukan berarti kita enggak perlu minum obat. Perlu. Tapi yang menyembuhkan itu bukan obat. Obat itu cuma ikhtiar. Dan kita disuruh untuk berikhtiar.
Maka usaha lahiriah tidak cukup, harus diiringi dengan yang kedua, usaha nopo batiniyah. Apa itu usaha batiniyah? Ya, batin ya. Batin itu ya enggak kelihatan, berkaitan dengan keyakinan, yaitu tawakal kepada Allah. Memohon kepada Allah, berzikir kepada Allah. Kalau orang-orang ateis, kenapa orang ateis? Orang-orang yang tidak percaya Tuhan, contohnya PKI, nggak percaya yang gitu-gituan. Apa hubungannya zikir karo kesembuhan? Apa hubungannya berdoa dengan kesembuhan? Itu karena mereka tidak percaya Tuhan. Kalau kita orang Islam, alhamdulillah percaya dengan adanya Allah, dan kita yakin bahwa yang menyembuhkan itu adalah Allah. Makanya kita harus beda pola pikirnya dengan orang yang tidak percaya Tuhan. Kita harus beda. Karena kita punya Allah, kita punya agama, kita punya panduan hidup yang sempurna. Apa usaha batiniahnya? Tawakal, berdoa, berzikir. Makanya yang namanya zikir pagi dan sore itu seharusnya tidak ditinggalkan. Berusaha untuk terus diamalkan. Sampai kapan? Sampai wabah corona hilang? Sampai kapan? Sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh enjing sami zikir napa mboten? Beneran ini? Alhamdulillah. Salah satu yang diajarkan oleh Nabi SAW adalah Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Sampun hafal? Jadi ketone sebagian orang muni. Sekali lagi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Berapa kali? Ayo sekali lagi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Kapan dibacanya? Pagi hari dan sore hari. Pagi niku kapan? Bubar subuh, setelah sholat subuh. Setelah selesai jenengan membaca zikir habis sholat, yang istighfar 3 kali, subhanallah berapa? 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, ditutup dengan kalimat tahlil, membaca ayat kursi, surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Setelah selesai baca zikir habis sholat, baru zikir pagi. Zikir pagi itu salah satunya ini. Apa manfaatnya? Kata Nabi SAW, ma min abdin yaqulu fi sabahi kulli yaumin wa masai kulli laylah
Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim 3 marrat fayadurruhu syai'un. Kata Nabi SAW, setiap hamba yang membaca zikir berikut 3 kali di pagi dan sore. Berarti sehari berapa kali? 6. 3 pagi, 3 sore. Niscaya dia tidak akan terkena musibah sedikit pun. Allahu Akbar. Tidak akan terkena musibah sedikit pun. Itu yang mengatakan Nabi SAW. Yaitu bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Apa artinya? Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Alladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un. Kalau nama Allah sudah disebut, maka apapun tidak akan bisa mencelakai. Kalau sudah disebut nama Allah. Kenapa? Karena apapun di muka bumi ini dan di muka langit itu makhluknya siapa? Allah. Virus makhluknya sinten? Allah. Kalau Allah nyuruh virus ini jangan. Ini orang sudah napa? Zikir. Jangan diganggu. Jangan masuk ke tubuhnya. Manut. Menungsalah dikongkon kadang-kadang orang manut. Kon sholat malah dolanan darah. Ya. Itu manusia. Kalau virus nurut sama Allah Azza wa Jalla. Sudah disebut nama Allah, bismillah. Manut dia. Ya. Maka zikir pagi, sore enggak boleh ketinggalan. Apalagi Ustaz, doa-doa yang diajarkan sama Nabi SAW. Doa keluar rumah. Apa? Doa keluar rumah. Apa coba doanya? Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la haula wa la quwwata illa billah. Sudah baca belum tadi? Kapan? Udah nembembok ya. Tadi pas keluar rumah. Keluar rumah ke pengajian tok atau keluar rumah ke pasar juga baca doa ini? Baca. Walaupun jenengan arep ngendong ngone tanggane. Panjenengan mau bermain ke rumah tetangga yang jaraknya cuma pinten? Melompat gutul, jenengan lompat langsung nyampe, itu tetap baca doa ini. Pesan dari Nabi SAW, idza kharaja ar-rajulu min baitihi, ketika seorang keluar dari rumahnya, kemanapun tujuannya, mau ke masjid, mau ke pasar, mau ke tempat tetangga, mau silaturahim, mau ke sawah, kemanapun kita keluar, faqala bismillahi tawakkaltu ala Allahi la haula wa la quwwata illa billah. Kemudian dia membaca doa tadi, diawali dengan bismillah, dengan menyebut nama Allah. Tawakkaltu ala Allah. Aku bertawakal kepada Allah. Makanya tadi saya katakan di awal, usaha batiniahnya itu mempertebal rasa tawakal. Tawakkaltu ala Allah. Aku bertawakal kepada Allah. Aku serahkan nasibku kepada Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Karena tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali di tangan Allah.
Barang siapa keluar rumah membaca doa ini, kata Nabi SAW, yuqalu hina idzin hudita wa kufita wa wukit. Maka orang tersebut akan mendapatkan berbagai macam keistimewaan. Yang pertama hudita. Hudita itu artinya kamu akan mendapatkan petunjuk dari Allah. Yang kedua kufita. Engkau akan dicukupi kepentinganmu. Wawukita. Dan engkau akan dilindungi dan dijaga oleh Allah. Yang keempat, fatanahalahu syayatin, setan-setan pada minggir. Berapa coba? 4. 1, dia akan mendapatkan petunjuk. 2, kepentingannya akan dipenuhi sama Allah. 3, akan dilindungi oleh Allah. 4, setan-setan pada nyingkir. Berarti nek mboten maos donga niku pripun? Kalau enggak baca doa itu bagaimana? Tidak dapat petunjuk, tidak dicukupi, tidak dilindungi, setane pada medok ngintil. Munan lewat kuburan biar wani. Wonten teng mriki ya ngisi ini wis ngaji wedi lewat kuburan. Baca doa supaya setannya pada minggir ya. Jadi bagaimana cara ikhtiarnya menghadapi wabah corona ini? Ada ikhtiar yang sifatnya lahir, ada ikhtiar yang sifatnya batin. Mudah-mudahan Allah lindungi kita semuanya dari keburukan-keburukan yang ada. Allahumma amin. Monggo masih ada waktu, kalau ada yang mau bertanya bisa disampaikan pertanyaannya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang tadi disampaikan betul. Usaha lahiriahnya makanan yang sehat, olahraga supaya badan tetap nopo? Fit ya, sehingga dia punya imunitas. Kemudian usaha batiniahnya banyak beramal soleh. Ya. Kemudian banyak taubat, iya itu betul ya. Jadi intinya kita itu semakin mendekat kepada Allah lah, itu intinya. Jadi jangan malah dalam kondisi seperti ini malah kita itu jadinya jauh dari Allah, malah nggak berdoa, nggak berzikir, nggak baca Quran, kerjane maca Quran terus. Baca Quran itu tidak menyembuhkan penyakit ya. Justru yang dianjurkan membaca Quran, bukan Quran. Quran ya, baca Quran boleh-boleh saja sekedar untuk tahu nopo informasi, tapi jangan kemudian itu aja yang dibaca ya.
Kemudian ikhtiar lahiriah berupa memisahkan penderita dengan orang yang belum terkena. Apakah ada dalilnya? Ada. Rasulullah SAW bersabda, firra minal majdzumi firaraka minal asad. Beliau SAW bersabda, menjauhlah dari orang yang terkena penyakit kusta. Napa? Kusta. Kusta niku penyakit napa? Kulit yang sangat menular. Penyakit kulit yang bisa sampai membuat jari jemari niku putul. Na'udzubillahi min. Kata Nabi SAW, menjauhlah dari orang yang terkena penyakit kusta seperti menjauhnya kamu dari harimau. Harimau nopo? Macan. Nek jenengan ketemu macan pripun? Merek. Lari. Makanya Nabi gunakan kata firra, larilah kamu. Pergilah, menjauhlah dari orang yang terkena penyakit kusta seperti larinya kamu ketika ketemu dengan macan. Itu dalil isolasi, pengisoliran orang yang kena penyakit menular. Jadi orang yang kena penyakit menular itu sebaiknya diisolasi. Diisolasi ora dipelak ban mboten. Dimasukin dalam apa? Ruangan khusus sehingga tidak menyebar. Itu dalilnya. Ya, ada yang lain? Nggih. Ya. Kita sudah ditakdirkan oleh Allah jalan hidup kita sebelum diciptakannya langit dan bumi. Seandainya kita zikir, kita doa, apakah zikir dan doa kita itu bisa merubah takdir tersebut? Seharusnya dapat musibah karena kita baca bismillahilladzi la yadurru, kemudian jadinya nggak kena. Apakah bisa? Bisa. Rasulullah SAW bersabda, la yaruddul qadha'a illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Napa? Doa. Mulanya doa itu senjatanya orang yang beriman. Loh, berarti ada yang bisa melawan takdir Allah. Bukan melawan, jenengan berdoa juga dengan takdir Allah. Berarti takdir ketemu apa? Takdir. Maka terus saja, toh kita juga tidak tahu apa yang sudah Allah takdirkan untuk kita. Ngerti sama badan? Tahu atau tidak? Enggak tahu. Kita ini mau matinya kapan? Dengan cara apa? Di mana, dalam kondisi seperti apa, kita itu tidak tahu. Yang jelas kita disuruh berikhtiar maksimal lahiriah maupun batiniyah. Ustaz, sekarang ada salam corona dengan berbagai versi. Bagaimana pandangan Islam terhadap hal ini? Wabah itu jangan dijadikan sebagai bahan olok-olokan, bahan candaan. Malah anak kopi corona. Jangan. Ya.
wabah, penyakit itu jangan dijadikan bahan untuk olok-olokan, bahan untuk mainan. Ya. Jangan. Karena terkesan meremehkan. Terkesan apa? Meremehkan. Padahal memang penyakit ini berbahaya. Ya. Itu kita tidak pungkiri. Makanya kita melakukan berbagai ikhtiar. Ya. Karena kita tahu itu berbahaya, maka kita berikhtiar. Bukan malah dijadikan sebagai bahan-bahan apa? Candaan, guyonan, ejekan. Jangan. Ya. Toh kita sudah punya salam yang lebih keren daripada salam corona. Napa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup itu. Ngapain kita bikin salam baru? Ya. Satu lagi silakan. Ya. Monggo. Ya. Terima kasih. Apakah corona itu azab? Tergantung yang kena siapa. Kalau yang terkena orang yang beriman, mungkin nggak orang yang beriman, rajin sholat, rajin ibadah terkena? Mungkin obatan? Mungkin. Ya itu bukan azab. Itu ujian, bentuk kasih sayang Allah kepada orang tadi supaya derajatnya diangkat, dosanya dihapus, nanti begitu meninggal dimasukkan ke surga. Tapi kalau yang terkena orang-orang yang tidak percaya Tuhan, orang-orang yang suka menindas kaum muslimin, ya mungkin itu azab dari Allah buat mereka supaya mereka paham bahwa kekuatan mereka itu tidak ada apa-apanya dibandingkan kekuatan sinten Allah. Seupil be orang nana. Ya wis separuh lah, separuh upil. Enggak ada. Peringatan dari Allah. Bisa jadi seperti itu. Ya. Jadi nggak bisa kita katakan ini secara umum azab, karena dia bisa mengenai orang yang beriman dan yang tidak beriman. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.